Hai, terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk ada di sini. Mungkin perasaan ini terasa familiar, rasa lelah yang dalam sekali. Bukan cuma lelah badan, tapi lebih ke lelah hati. Kamu tahu ada sesuatu yang nggak benar, tapi entah kenapa membayangkan untuk pergi rasanya mustahil. Kalau kamu merasakan ini, kamu nggak sendirian. Seharusnya, kan hubungan itu membuat kita merasa aman dan bahagia ya. Tapi kadang yang dirasakan justru sebaliknya. Dan itu sangat membingungkan saat orang yang seharusnya jadi sumber kebahagiaan, malah jadi sumber luka yang paling dalam. Coba kita kenali bareng-bareng ya perasaan apa saja yang sering muncul di tengah kebingungan ini. Rasanya tuh seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mesti sangat berhati-hati. Selalu mencoba menebak-nebak. Hari ini suasana hatinya gimana ya? Apa yang bakal bikin dia marah? Ketenangan yang sebentar rasanya jadi berharga banget. Karena kewaspadaan itu seolah jadi teman sehari-hari. Kalau ada masalah, mungkin pikiran pertama yang muncul adalah, ini salahku. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang seharusnya lebih sabar. Pola menyalahkan diri sendiri ini umum sekali terjadi. Kamu jadi percaya kalau saja kamu bisa jadi lebih baik, semua masalah ini akan selesai. Dan di tengah semua rasa lelah itu, ada harapan. Harapan yang kuat sekali. Kamu ingat masa-masa awal yang indah saat semuanya terasa sempurna. Kamu pegang erat kenangan itu, berharap orang yang kamu kenal dulu akan kembali lagi. Harapan inilah yang seringkali membuat kita bertahan begitu lama. Ini gambaran yang sering dipakai orang. Nggak ada jeruji besi yang menahanmu, nggak ada pintu yang terkunci. Tapi, kamu merasa terperangkap. Ikatan yang menahanmu itu nggak terlihat, tapi rasanya nyata dan kuat sekali. Sebuah penjara emosional. Nah, salah satu hal yang paling bikin bingung dari hubungan seperti ini adalah hubungan ini nggak selalu buruk. Justru sebaliknya, ada momen-momen yang sangat indah. Pola naik turun inilah manis dan pahit yang datang silih berganti yang menciptakan tarikan emosi yang begitu kuat. Di awal mungkin ada fase manis yang luar biasa. Kamu dihujani perhatian, pujian tiada henti, kamu dibuat merasa seperti orang paling istimewa. Rasanya seperti menemukan belahan jiwa. Tapi kemudian datang fase pahit. Perlahan atau tiba-tiba, pujian berganti jadi kritik, perhatian yang hangat menjadi dingin, kamu dibuat bingung dan merasa nggak berharga, sambil merindukan fase manis yang pernah ada. Pola ini seringkali berjalan dalam sebuah siklus yang berputar. Pertama, ketegangan mulai terasa, kecemasan mulai naik, lalu konflik pun meledak. Nah, yang paling krusial adalah langkah ketiga, fase baikan. Disinilah permintaan maaf datang, janji-janji diucapkan, atau momen manis yang intens terjadi. Fase inilah kailnya. Ini yang membuatmu merasa lega dan kembali berharap. Setelah itu, ada masa tenang sesaat. Seolah semuanya baik-baik saja, sampai ketegangan mulai tumbuh lagi. Kalau kamu sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku nggak bisa pergi? Ketahuilah ini. Kesulitan untuk pergi bukanlah tanda kelemahan, sama sekali bukan. Ada alasan biologis dan psikologis yang sangat kuat yang membuat perpisahan terasa begitu berat. Para ahli menyebut fenomena ini ikatan trauma, tapi jangan terlalu pusing dengan istilahnya. Intinya, ini bukan cinta sejati. Ini adalah ikatan yang lahir dari siklus kebingungan yang tadi kita bahas, siklus manis dan pahit. Sebuah keterikatan yang terbentuk karena pola yang tidak menentu, bukan karena rasa hormat dan kasih sayang yang tulus. Cara kerjanya bisa disederhanakan seperti ini. Otak kita itu bisa jadi ketagihan sama ketidakpastian. Momen-momen manis yang datang tanpa bisa diprediksi terasa seperti sebuah hadiah besar. Mirip seperti bermain mesin slot, kita terus bertahan, berharap akan ada jackpot kebahagiaan berikutnya, meskipun kita tahu lebih sering kalah. Secara biologis pun ada penjelasannya. Saat fase pahit, tubuh kita melepaskan hormon stres, namanya kortisol. Kita merasa cemas, tegang. Kemudian, saat fase baikan atau momen manis datang, otak kita dibanjiri dopamin, hormon bahagia. Rasa lega dan euforia yang datang itu kuat sekali. Sampai tanpa sadar, kita mulai mendambakan momen baik itu untuk meredakan stres dari momen buruk. Kita jadi kecanduan pada siklus ini. Berada dalam siklus ini dalam waktu yang lama, pasti membawa beban yang sangat berat. Beban ini mungkin nggak terlihat oleh orang lain, tapi sangat nyata bagi yang merasakannya. Dan penting untuk kita akui, semua yang kamu rasakan itu valid. Kamu mungkin merasakan stres yang seolah nggak pernah berakhir, kelelahan emosi yang dalam, kepercayaan dirimu terkikis pelan-pelan. Kamu mungkin merasa cemas hampir setiap saat, atau merasa terasing dari orang-orang terdekat. Mungkin juga jadi sulit untuk percaya pada orang lain, atau bahkan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai.
Semua ini adalah dampak yang wajar. Dan mungkin dampak yang paling dalam adalah perasaan kehilangan diri sendiri. Kamu mungkin melihat ke cermin dan bertanya, siapa aku sekarang? Kamu lupa apa yang kamu sukai, apa yang membuatmu tertawa, apa nilai-nilai yang dulu kamu pegang. Sebelum hubungan ini, identitasmu pelan-pelan terkikis. Aku ingin menekankan ini sekali lagi, dan ini penting sekali. Semua dampak ini, semua kebingungan ini, semua kesulitan untuk pergi, itu bukanlah tanda kamu lemah atau gagal. Ini adalah cara pikiran dan tubuhmu mencoba untuk bertahan hidup dalam situasi yang sangat sulit. Ini adalah mekanisme pertahanan diri. Kita sudah membahas banyak hal yang berat ya. Sekarang, mari kita akhiri dengan lembut. Fokus kita hari ini bukanlah tentang apa yang harus kamu lakukan. Bukan itu. Fokus kita adalah pada pemahaman, karena memahami adalah langkah pertama yang paling mendasar dan kuat. Tolong dengarkan ini baik-baik. Ini bukan salahmu. Kamu tidak memilih untuk berada dalam situasi yang menyakitkan. Kamu tidak meminta untuk terikat dalam pola yang membingungkan ini. Menyalahkan diri sendiri adalah bagian dari jebakan emosional itu, bukan cerminan dari kenyataan. Fakta bahwa kamu ada di sini sampai akhir, bahwa kamu mencoba untuk memahami apa yang terjadi, itu sendiri adalah sebuah langkah yang luar biasa besar dan berani. Kamu sedang melihat sesuatu yang sangat menyakitkan, dan itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Beri penghargaan pada dirimu untuk itu. Nggak ada tekanan, nggak ada garis finish yang harus dikejar. Penyembuhan itu sebuah perjalanan yang nggak selalu lurus. Akan ada hari baik, dan akan ada hari yang lebih berat. Yang terpenting adalah memberikan dirimu izin untuk bernapas, untuk merasakan, dan untuk berjalan sesuai kecepatanmu sendiri. Bersikap baiklah pada dirimu ya. Mungkin tidak ada keputusan besar yang perlu dibuat hari ini. Tidak ada tindakan drastis yang harus diambil. Bagaimana kalau satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan hari ini hanyalah memaafkan dirimu sendiri? Memaafkan diri karena telah bertahan, memaafkan diri karena merasa bingung, memaafkan diri karena menjadi manusia. Cukup itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menemani saya.